kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau nasihati kami Bapa, Engkau perbaiki kami, Engkau luruskan setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kongsi Facai. Kongsi. Minggu lalu kita belajar tentang Nehemia. Siapa Nehemia itu? Nehemia itu bukan pejabat, bukan raja, bukan nabi, tetapi Nehemia itu orang biasa. Dia bukan orang kaya, bukan crazy rich ya. Dia juru minum Raja Artasasta, Raja Persia. Jadi waktu orang-orang Yahudi ditawan di negeri Babel, kemudian Persia mengalahkan Babel, dan waktu itu Raja Koresi itu memulangkan orang-orang tawanan ke negaranya, dan kemudian kondisi Yerusalem waktu itu sangat-sangat menderita. Alkitab mengatakan di Nehemia 1 ayat yang ketiga itu, di Nehemia 1 ayat yang ketiga dikatakan kondisi orang-orang Yerusalem itu tercela. Kalau di dalam terjemahan yang lain, Good News Bible, itu terjemahnya bukan tercela, tetapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang asing yang di sekitarnya itu memandang rendah. Di terjemahan yang lain itu dikatakan penuh dengan rasa malu. Ya, kondisi Yerusalem, tembok yang mengelilingi kota Yerusalem itu roboh, pintu gerbangnya terbakar. Jadi ada kekacauan, kemerosotan budaya, politik, ekonomi. Dan waktu itu Nehemia itu nggak lihat langsung, tapi dia dengar dari saudaranya yang namanya Hanani. Jadi begitu dia mendengar berita dari Hanani, hati Nehemia itu tersentuh. Jadi saudara, hati yang tersentuh itu awal kita mendapatkan visi dari Tuhan. Kemudian seperti kita saat inilah, apakah kita ini peduli atau enggak ngelihat kondisi bangsa kita? Enggak karu-karuan, koruptornya jadi aman, pemberantasan korupsinya enggak jalan, kesejahteraannya enggak bagus-bagus amat. Jadi segala situasinya yang tidak membaik, apakah kita sekarang ini juga melihatnya itu tersentuh enggak? Kemudian kita melihat orang-orang di sekitar kita, anak, keluarga, teman, orang-orang yang dekat dengan kita yang belum menerima keselamatan. Tersentuh enggak hati kita? Orang-orang yang teman-teman yang menderita secara ekonomi, ada banyak perselingkuhan, perceraian, tersentuh enggak hati kita? Seperti itu waktu itu kondisi Nehemia melihat keadaan bangsanya, hatinya tersentuh. Dan hati yang tersentuh itu awal dari Tuhan memberikan visi kepada kita. Apa yang dilakukan Nehemia? Yang pertama, dia duduk dan menangis. Duduk dan menangis karena apa? Yaitu tadi melihat kondisi bangsanya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak punya kemampuan apa-apa. Hatinya tersentuh, tapi apa daya? Dia hanya karyawan biasa dan dia tidak punya kemampuan untuk menolong. Yang dia lakukan hanya bisa berdoa. Kemudian yang ketiga, dia bertindak. Dan pagi hari ini kita masih bicara lagi tentang Nehemia. Saya kasih tema Take a Risk. Dan saya percaya saudara, kalau kita ini benar-benar menjadikan Yesus itu Tuhan kita, bukan pembantu kita, bukan bang serep, tetapi Tuhan dan Raja kita, maka hati Allah itu saya percaya ada di dalam hati kita. Melihat kondisi di sekitar kita, hati Allah itu ada di dalam diri kita. Dan
Kalau kita menjadikan Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kita, tentu ada perubahan pola pikir dan gaya hidup. Ada perubahan pola pikir dan gaya hidup. Jadi kalau misalnya saudara tidak pernah menerima, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, menjadikan Dia Raja, dan saudara tidak ada perubahan meskipun saudara rajin ke gereja, saya percaya saudara bisa saja hanya merasakan momen emosional. Momen emosional, karena seringkali musik itu juga menipu saudara. Yang disentuh itu jiwa kita, emosi kita. Padahal Tuhan menyentuh kita itu sampai ke dalam roh kita. Jadi kadang-kadang orang Kristen itu bisa saja hanya merasakan momen-momen emosional, tetapi tidak ada hati Tuhan di dalam dirinya. Kita belajar dari Nehemia yang sudah mapan, nyaman, aman. Ngapain Nehemia repot-repot? Kita baca dulu dari Nehemia 2 ayat yang kedua. Bertanyalah ia kepadaku, ini raja yang bertanya, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Di dalam terjemahan lain kata sangat takut ini artinya terkejut. Ayat yang ketiga, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi pada saat Nehemia di pasal 1 diceritakan dia berdoa kepada Tuhan, karena dia tidak tahu harus bagaimana, Tuhan menjawab doa Nehemia memakai Raja Artasasta. Saya percaya Nehemia itu kaget waktu raja bertanya sama dia. Nehemia yang hatinya hancur, menyadari dia nggak mungkin bisa cuti lama-lama karena jaraknya tempat dia bekerja dengan Yerusalem sekitar 1.500 km. Dia tidak mungkin bisa cuti tanpa batas. Kemudian dia tidak punya dana dan fasilitas yang memadai. Bosnya tiba-tiba nanya, apa yang kamu inginkan? Coba kalau Diana sebagai karyawan lagi kepepet dengan kebutuhan, lagi perlu nih. Kemudian dia berdoa dan besoknya bosnya nanya, Di, kamu pengen apa? Coba bayangin. Dia pasti Diana gelagapan juga ya, kaget gitu. Dan kalau Tuhan itu menyentuh hati kita, memberikan satu visi di dalam diri kita, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu akan bertanggung jawab. Jadi kalau kita baca di dalam Nehemia 2 ayat ke-7, coba kita baca ya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Lompat ke ayat 9 dulu. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Yang pertama, Nehemia itu perlu perlindungan. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, keamanannya nggak jelas. Kemudian ada halangan-halangan di tengah jalan dari pembesar-pembesar setempat. Kemudian yang kedua kita baca Nehemia 2 ayat 8. Apa yang diminta oleh Nehemia? Ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi pertolongan Tuhan itu pasti, saudara. Jangan diragukan, tetapi cara Tuhan menolong itu yang tidak pasti. Tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksi. Jadi saudara, seringkali kita ini minta tolong Tuhan, tapi di dalam otak kita ini sudah memikirkan nanti Tuhan akan begini-begini. Enggak. Cara Tuhan sangat kreatif dan mengejutkan, tidak bisa diprediksi. Jadi jangan urusi urusannya Tuhan. Dan yang jelas Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri.
Nehemia membutuhkan perlindungan, Nehemia juga membutuhkan persediaan. Dan bagaimana Tuhan menolong Nehemia? Tentu melalui manusia, melalui raja. Jadi bukan sesuatu yang jatuh dari atas, saudara. Misalnya saudara ya, saudara butuh uang nih. Yang benar, saudara, arahnya ke atas dulu. Kita berdoa kepada Tuhan dulu, saudara. Kalau Tuhan kita mesti berdoa, Tuhan berkenan enggak ya? Aku butuh ini loh. Saudara tahu, 100% uang kita itu milik Tuhan. Dan kita ini pengelolanya. Kita tidak bebas membelanjakan uang kita. Karena kita bertanggung jawab sen demi sen dari uang kita kepada bos. Kita hanya manajer keuangan, kita ada bos. Kita harus pertanggungjawabkan setiap pengeluaran kita. Dan biasanya saudara kalau sudah terlalu kepengen dan saudara tidak ada dana untuk itu, saudara biasanya tidak ke atas. Saudara langsung cari utangan. Benar nggak? Saudara hati-hati, jangan sembarangan cari kreditan. Saya ini saudara, saya nggak akan kode, saya mau cerita tentang saya. Yang teman-teman dekat saya tahu HP saya ini sudah tidak layak. Saya tuh ngomel sama suami, mau buka aplikasi OVO mesti disuruh update, mau buka aplikasi Dana mesti update. Kok mesti gini sih? Apa karena nggak pernah dipakai gitu ya? Terus mau buka Superindo update, udah update gagal terus. Terus suami saya ketawa, HP-mu itu sudah nggak ada supportnya untuk itu, udah terlalu jadul gitu loh. Saudara tahu saya bukannya tidak ada uang untuk beli HP. Berapa sih HP? Ya kan? Tapi saya itu berhati-hati. Salah enggak ya? HP ini buat WA masih bisa, untuk buka Instagram masih bisa. Jadi saya itu berpikir panjang untuk beli HP. Dananya ada. Tapi enggak gampang-gampang juga kita mengeluarkan. Karena kita harus bertanggung jawab, apakah ini sudah waktunya. Meskipun suami saya sudah ngomong waktunya, saya bilang belum. Kalaupun Tuhan itu setuju saudara dengan doa saudara, dengan permintaan saudara, dengan kebutuhan saudara, Tuhan itu kalau menolong salurannya pakai orang lain menolong saudara. Jadi kalau ada orang menolong saudara, jangan nggak usah lah, saudara sungkan-sungkan, enggak. Terus kemudian saudara menolak, saudara duduk jongkok nunggu ada yang jatuh dari atas, enggak ada saudara. Sampai kapanpun enggak kan? Ada. Jadi Tuhan menolong kita juga lewat manusia. Seperti gereja kita saat ini. Gereja kita ini gereja yang sangat konsisten dengan visi pemuritan. Menjangkau, memuridkan, mengutus. Gereja lain mau bikin mega church, kita nggak ada urusan, saudara. Gereja lain mau pakai jualan minyak urapan, perjamuan, kita nggak ada urusan, nggak ikut-ikut. Kemudian ada gereja yang semakin modern, semakin praktis, kita buat 1 jam saja, kita nggak ada urusan. Visi yang diberikan kepada founder GKPB MDC itu menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Jadi kalau saudara mantap dengan visi ini, saudara akan cocok dengan MDC. Saudara mau kesenggol, mau kegesek, mau tersinggung, mau kecewa, itu tidak menjadikan saudara keluar dari gereja ini, karena visi itu DNA-nya kita. Itu yang membuat kita bisa jadi satu wadah, itu karena visi. Dan bagaimana Tuhan menolong gereja kita, memelihara, menyediakan gereja kita dari ruko 1, ruko 2, kemudian ruko yang ketiga. Saudara tahu waktu rukonya 1, orang masuk itu nih, masa sih ini gereja? Seru saudara kalau digituin ya, cuman 1 ruko kayak main-main. Tapi kami tetap setia, visi gereja kita jalankan, menjangkau, memuridkan, mengutus. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan akan terus menolong kita. Kalau kita itu melakukan visinya, Tuhan itu yang tanggung jawab. Siapa yang dipakai Tuhan? Kok bisa jadi dari 1 ruko, 2 ruko, ke 3 ruko? Tuhan pakai manusia. Teman-teman, saudara-saudara semua dipakai Tuhan.
untuk mengembangkan gereja ini, karena gereja ini mempunyai visi yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi saudara tahu ya, saya ini senang sekali melihat anak-anak muda antusias menjangkau. Bayangin saudara, kalau misalnya kita menangkap visi yang dari Tuhan ini, Tuhan itu bertanggung jawab. Saudara tidak usah pusing-pusing, Dia yang bertanggung jawab. Saya pernah loh saudara diginiin sama orang gara-gara kami terus bergumul dengan pemain musik. Ya, kalau ditinggal pemain musik, gantinya siapa? Ada orang itu ngomong gini, Cek, ini pendoa dari gereja Antah Berantah. Cece yakin disuruh buka gereja? Dia bilang gitu. Hati saya tuh panas, kan tahu saudara saya ini kan suku pendek. Tapi suami saya bilang gini, jangan dengerin Jing. Dia nggak tahu rasanya merintis, gitu. Dia taunya gerejanya udah gede tinggal masuk. Dia nggak pernah merasakan merintis itu gimana, nggak seindah yang dibayangkan gitu loh awalnya. Tetapi pasti endingnya bagus saudara, karena kita di jalannya Tuhan. Waktu kita menangkap visi dari Tuhan, ada resikonya, ada harga yang harus dibayar. Jadi saudara, kalau saudara itu menerima keselamatan, menerima baptisan Roh Kudus, saudara itu pasti repot, saudara pasti tidak nyaman, karena Tuhan itu terus bergerak dengan rencananya dan Tuhan mau pakai kita. Kalau kita menerima keselamatan, menerima baptisan Roh Kudus, kemudian saudara mau jadi penonton, mundur Will. Saudara kalau yang nggak ketawa nggak tahu, nggak pernah lihat di medsos ya. Mundur Will. Jadi saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa nyaman. Api di dalam hati kita ini membuat kita bergerak juga. Apa resikonya yang Nehemia bakal alami? Yang pertama, kegagalan. Saudara tahu Nehemia itu nggak punya pengalaman. Dia tidak tahu medan yang akan dihadapi karena dia hanya mendengar dari saudaranya tentang kondisi Yerusalem. Dan Nehemia nggak tahu ya, apakah nanti teman-teman sebangsanya itu mendukung visinya. Jangan-jangan mereka itu negative thinking waktu dia bermaksud baik untuk membangun Yerusalem. Tetapi yang kita lihat, Nehemia berani mengambil resiko. Jadi kebalikannya dari kebanyakan orang, waktu orang itu menerima visi dari Tuhan, yang dilakukan apa? Dicerna di otaknya, dirasionalisasikan. Sudah tidak melihat Tuhan yang besar lagi. Jadi akhirnya bilang apa? Aku mau sih. Tapi, nah kalau ada kata tapi ini saudara, artinya ya tidak mau. Tuhan itu cari orang yang mau kok, bukan yang mampu. Tuhan itu terlalu mampu sehingga membuat kita mampu kalau kita mau, gitu ya. Dan saya percaya waktu Nehemia melangkah dengan iman, dalam hatinya juga bertanya-tanya, apa ya yang akan terjadi? Berhasil nggak ya? Itu pasti ada. Tapi Nehemia melangkah dengan iman. Kalau semuanya sudah jelas, bukan iman lagi saudara namanya. Kalau kita bicara soal kegagalan, kalau kita ini anak Tuhan saudara, di dalam kegagalan pun Tuhan itu bisa berkarya loh untuk kita. Yeremia itu kalau di pandangan manusia, dia itu nabi yang gagal, satu jiwa pun nggak ada yang diselamatkan melalui pelayanannya. Jadi kalau bicara gagal atau berhasil harus dari sudut pandang Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia jelas yang dilihat jumlahnya, harus begini, harus itu, enggak. Di hadapan Tuhan kalau kita taat untuk melakukan visi, di hadapan Tuhan kita sudah berhasil. Dan masalahnya nanti misalnya kita mengalami kegagalan, di dalam kegagalan pun itu untuk kebaikan kita, karena Tuhan terlalu sanggup untuk mengubah yang tidak baik menjadi kebaikan buat kita. Dan yang kedua, resiko apa yang akan dialami oleh Nehemia? Orang-orang yang menentang dia. Ada orang-orang yang menentang visinya. Kalau kita baca di Nehemia 2 ayat 10, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal
karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ini aneh saudara. Ada orang yang mau berbuat baik. Nehemia ini orang yang tidak berfokus kepada kepentingannya sendiri. Dia memperhatikan kesejahteraan orang lain. Ada yang kesal. Jadi saudara harus tahu kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, teman-teman orang-orang percaya juga ada yang kesal saudara. Yang kita baca lagi Nehemia 2 ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Waktu Nehemia melakukan visi yang dari Tuhan, disalah mengerti. Mungkin orang itu bukan mau salah mengerti, memang tidak mau mengerti, karena kacamata yang dipakai itu kacamata negatif saudara. Semua hal yang dilakukan Nehemia akan menjadi negatif. Jadi jangan heran saudara, waktu kita melakukan visi di dalam menjangkau, memuridkan, mengutus, ada suara-suara yang tidak baik yang kita pasti dengar yang akan melemahkan kita. Itu pasti. Orang-orang yang gak setuju, gereja itu mau jadi apa? Lama sekali gereja ini berkembangnya. Aduh macam-macam. Mereka tidak merasakan waktu kita merintis. Nanti waktu gereja berkembang, ada banyak orang dimuridkan, nanti mereka akan datang ikut-ikutan. Tetapi kita yang dari awal mengalami proses dari Tuhan, kita akan mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan yang tidak ternilai harganya, yang membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin melekat, semakin mengenal Tuhan. Beda dengan orang yang tahu-tahu udah jadi baru datang. Kita baca satu lagi, Nehemia 4 ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi. Ini kembali terjadi yang namanya jadi orang jadi kesal, jadi marah, jadi sakit hati, itu terjadi. Dan kita seringkali menjadi orang yang dijelek-jelekan kemana-mana karena kita melakukan visi. Kita terlalu fokus dengan visi kita. Kita tidak akan mendengar itu. Kita nggak akan gubris itu semua saudara. Satu lagi, Nehemia 4 ayat 7. Biar saudara lebih jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis menghalangi pekerjaan Tuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Saudara, kalau kita berhenti gara-gara tekanan-tekanan, saudara berhenti gara-gara saudara mendengarkan cemoohan, karena ada kesulitan-kesulitan, yang senang itu iblis saudara. Iblis yang ada di balik orang itu. Mereka akan senang karena apa? Nah, nggak berhasil kan, nggak jadikan. Jadi kita ini harus menjadi anak-anak Tuhan tuh yang punya sikap seperti prajurit Allah. Orang-orang yang tahu komando dari atas kita harus ke kanan, apapun yang terjadi kita ke kanan. Kita perlu konsisten melakukan visi yang dari Tuhan seperti Nehemia. Nanti di minggu-minggu depan kita belajar ada banyak hal yang berusaha mengalihkan fokus Nehemia. Tetapi kalau kita fokus kepada visi yang dari Tuhan, orang-orang yang menghina kita akan kesal-kesal sendiri saudara. Percayalah kalau kita ini melakukan visi dari Tuhan, kemudian teman-teman kita yang dari awal ikut, kemudian mereka meninggalkan kita, saudara percaya Tuhan sanggup menggantikan dengan orang-orang lain yang lebih baik. Jadi jangan takut ditinggalkan karena kita melakukan visi dari Tuhan. Tuhan akan ganti dengan orang-orang yang lebih baik. Karena Tuhan tidak mau rencananya itu terhenti saudara. Dan saudara tahu kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan visi yang dari Tuhan, itu gak selalu mulus, gak selalu lancar. Kalau semuanya mulus, lancar, saudara gak perlu Tuhan. Oh semua gara-gara aku. Saudara akan sombong karena saudara merasa bisa sendiri. Dan waktu Nehemia mendapatkan visi dari Tuhan saat hatinya tersentuh, visi bagi bangsanya, Nehemia kerjakan sendiri.
awalnya. Nanti kita bicara bagaimana Nehemia membagikan visi kepada teman-temannya di minggu-minggu depan. Tetapi Nehemia terlibat, dia ambil tanggung jawab untuk melakukan visi dari Tuhan. Jadi kalau saudara punya visi dari Tuhan, jangan kasih ke teman, Tuhan ngomong loh, kayaknya kita ini harus menjangkau. Kamu ya yang pergi, aku di rumah aja. Kalau kita dapat visi, kita yang mengerjakannya. Dan nanti kita akan membagikan visi itu kepada teman-teman kita yang lain. Jadi saudara, kalau kita melakukan visi dari Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Saudara pasti repot. Istilahnya saudara berhasil belum tentu. Kan kita tidak tahu endingnya. Belum tentu juga siapa yang akan mendukung kita. Tetapi kita mau lakukan. Tuhan yang menjamin, Tuhan akan menyertai. Bagaimana dengan kita sekarang? Kalau kita ini gak pernah dengar dari Tuhan, visi apa ya? Aku kok gak pernah dapat dari Tuhan. Saudara ikut visinya MDC. Saudara gak akan salah. Karena MDC menjangkau, memuridkan dan mengutus itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan itu yang menjadi hati Tuhan supaya setiap orang mendengarkan Injil, bukan cuma mendengar Injil, tetapi dimuridkan, dibaptis, dan diutus untuk menjangkau kembali. Jadi saudara, ladang sudah menguning, tetapi pekerja yang untuk panen sedikit. Sampai saudara, saya pernah baca buku, Tuhan kirim bukan manusia untuk menjangkau satu desa di Jazirah Arab. Pakai mimpi saudara. Saya baca buku itu saya kagum sekali. Sekaligus malu. Di mana anak-anak Tuhan? Tuhan intervensi sendiri. Seluruh desa dapat mimpi yang sama. Dan tidak ada satu orang pun anak Tuhan yang melayani mereka pada waktu itu. Mereka bertanya-tanya maksudnya apa ini. Dan akhirnya ada satu misionaris datang. Seluruh desa itu jadi anak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak dengar langsung, saudara ikut visi gereja ini. Ruang ibadah ini sudah diperluas saudara. Artinya itu wadahnya sudah disediakan. Tidak terlalu sesak seperti kemarin-kemarin. Tetapi saudara, kalau kita ini sepakat, sehati dengan visi yang Tuhan berikan, nggak pakai lama, ruangan ini akan penuh lagi. Lama-lama Tuhan tobat melihat kita, udah aku kasih lahan aja lah, bangun sendiri yang besar. Benar kan? Karena kita setia dan Tuhan yang bertanggung jawab. Saudara, saya nih mau kasih tantangan sama saudara. Kalau misalnya saudara mendapatkan jiwa baru atau jiwa lama itu orang udah lama jadi Kristen, ataupun jiwa baru. Satu, saudara, taruh di satu gereja supaya dia beribadah. Carilah gereja yang bagus, yang alat musiknya bagus, yang apa. Biarkan dia ada di gereja itu. Dan satu lagi jiwa, saudara tanam di MDC. Kami akan muridkan lewat DK, HB, Kesan. Ya saudara ya, selama 1 tahun kita akan lihat hasilnya bagaimana. Waktu saya ajak satu teman, saya berharap teman saya ini nanti di akhir tahun bisa berani saksi di tempat ini, saudara. Waktu kami mengajak dia, saya promosi sedikit tentang DK. Dan saya minta nomor HP-nya. Ini sudah jadi Kristen. Saya minta HP-nya, ternyata dia cerita sama saya, dia tuh nunggu-nunggu WA saya. Dia kan nggak minta nomor HP saya. Jadi dia ngomong sama suaminya, Cece itu mana sih? Kok nggak WA? Saya kan minta nomor HP, ya nggak mungkin saya nggak WA kan. Hitungan sehari itu saya pasti sudah WA. Saya cerita lagi tentang DK, saya ajak. Akhirnya dia bilang gini, ini loh yang aku cari katanya. Selama ini saya nggak pernah jadi, dia backgroundnya Islam, lakinya backgroundnya Buddha. Dan mereka selama jadi Kristen mereka tidak pernah belajar, gak ngerti apa-apa. Tapi mereka beribadah. Waktu mereka akhirnya masuk kelas DK,
Dia bilang gini saudara, waduh C, 15 tahun aku jadi orang Kristen, sia-sia. Baru kali ini loh aku ngerti. Saudara, kita yang dipakai Tuhan untuk ngajak, gak berkeringat saudara. Ketemu orang ini loh di rumahnya Pak Setiadi waktu makan, gak berkeringat, sambil makan sambil ngobrol, kemudian WA. Apakah hati kita gak bersuka cita? Ada orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini dan kita yang dipakai. Dan masih banyak lagi saudara, kesaksian dari murid-murid DK. Dan saya berharap mereka punya keberanian nanti di akhir tahun untuk berdiri di sini untuk bersaksi. Jadi kalau kita punya visi dari Tuhan, setia. Kalau kita on off, saudara nggak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita setia, kita nikmati perjalanannya, prosesnya kita nikmati. Aduh, indah sekali saudara. Jadi belajar dari hidup Nehemia, saudara, kita ini belajar pagi hari ini, biar kita ini berdoa supaya hati kita ini disentuh melihat keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan. Ada banyak orang tua melihat anaknya belum kenal Tuhan, cuek-cuek saudara. Yang menangis kami-kami ini, yang mendoakan kami-kami ini, orang tuanya tidak peduli. Jadi saudara, minta hati Tuhan ada di dalam hati kita supaya kita ini bisa melihat orang yang belum diselamatkan, hati kita tersentuh dan kita yang ambil resiko untuk mereka. Saudara, minta saudara berdoa supaya saudara tersentuh melihat orang-orang Kristen yang udah lama seperti ahli Taurat, orang Farisi saudara. Mereka tidak mengerti tentang keselamatan. Mereka tidak pernah belajar Injil yang sejati. Mereka tidak yakin dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup untuk menyelamatkan mereka. Biar hati kita bisa menangis, tersentuh melihat mereka yang mereka itu sebetulnya ngapain setiap minggu ke gereja, nggak ngerti apa-apa saudara. Dan biar pagi hari kita juga berdoa supaya kita bisa tersentuh hati kita melihat kondisi bangsa kita. Jangan saudara merasa, aduh siapapun presidennya, aku tetap makan, tetap cari duit, tetap kerja, ya iyalah. Tapi kan beda saudara, kalau situasinya itu tidak semrawut, nggak karu-karuan gitu ya, pasti beda. Dan kita biar semuanya itu bisa tersentuh melihat kondisi ini, tidak cuek-cuek, tidak ada orang-orang tuh yang masa bodoh lah, mau jadi apa, nggak seperti itu. Jadi saudara jangan merasa gimana-gimana karena kok di gereja ini saudara akan didorong untuk menjangkau karena Tuhan tidak menyuruh orang untuk menjadi anggota gereja dan hanya bertugas melayani di mimbar ini dan tidak pernah menjangkau jiwa-jiwa. Orang-orang banyak yang pintar-pintar berkhotbah, kata-katanya begitu bagus luar biasa. Apakah dia terjun untuk menjangkau jiwa-jiwa? Juga belum tentu saudara. Memang lebih mudah kok menyiapkan khotbah, ngomong daripada kita praktek langsung. Tapi saya senang sekali kemarin anak-anak muda berkumpul, mereka bikin satu yang sistematis bagaimana mereka bisa bekerja sama lebih efektif untuk memperhatikan teman-temannya, juga untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan ini harus kita ikutin, yang keluarga-keluarga yang sudah punya anak juga, ayo kita bekerja sama. Ada banyak orang di sana yang perlu tunggu kita loh, tunggu kita jawab. Ada orang tuh ya, kemarin saya dapat WA malam-malam, dia sanjo ke rumah teman. Dia bilang gini, Ceng, aku sampai lupa pulang, nggak lihat jam. Dia WA saya itu hampir jam 12 malam. Dia bilang gini, kami tadi ngobrolin tentang DK. Dia bilang gitu. Karena ada orang lain juga yang lagi sanjo yang belum ngerti DK. Jadi mereka sama-sama cerita tentang DK. Yang menjadi pertanyaan itu, ya itu dulu yang aku tanyain dan aku sudah dapat jawabannya. Kami juga kemarin sanjo saudara, ketemu dengan beberapa teman dari gereja lain waktu sanjo. Apa yang kami bicarakan? Bukan cuma rasa pempeknya enak, kuenya, nastarnya enak, bukan cuma itu saudara. Kami cerita soal DK. Kami kasih pertanyaan kunci untuk memancing mereka, untuk menggelitik mereka supaya mereka punya hati, punya rasa kepengen penasaran untuk DK. Jawabannya enggak kami kasih saudara, sengaja karena jawabannya ada di DK. Itu caranya kami promosi. Dan
kesempatan kita sanjo, bertemu dengan banyak orang, ayo kita lakukan visi menjangkau, memuridkan, mengutus. Paling tidak saudara ambil nomor HP-nya dulu, kemudian di follow up sama-sama. Saya undang pemain musik WL Singer untuk naik. Pagi ini kita akan datang sama Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita berjalan di dalam visi Tuhan, di dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman ini, supaya setiap orang mendengar tentang Injil, penyertaannya selalu ada buat kita. Penyertaannya sempurna untuk kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Penyertaan sempurna.